Hai everyone, jumpa lagi dengan saya Mr. Ahar. Di video sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana tips-tips untuk menghadapi interview, termasuk juga tips saat hari H sebelum kalian melaksanakan interview kerja. Di video kali ini kita akan membahas secara detail mengenai apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang akan kira-kira ditanyakan saat interview. Nah, bagi kalian yang belum mempunyai gambaran gimana sih interview kerja, simak terus video ini ya. Nah, secara umum, interview itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interview HRD, kemudian yang kedua ada interview user. Interview HRD ini biasanya hanya di permukaan saja, jadi menanyakan tentang siapa diri kalian, pengalaman kerja, keahlian, dan sebagainya. Sedangkan interview user biasanya akan menggali tentang diri kalian lebih dalam. Di sini kalian akan ditanyakan mengenai pekerjaan yang akan kalian lakukan nanti. Nah, saat interview user ini, kalian akan berhadapan langsung dengan supervisor atau mungkin manajer atau pimpinan kalian nanti. Nah, setelah kalian tadi mengetahui tahapan-tahapan interview, sekarang yuk kita bedah apa aja sih bocoran-bocoran pertanyaan yang sering keluar saat interview kerja. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai diri sendiri. Umumnya, saat awal interview, kalian akan diminta untuk memperkenalkan diri atau menjelaskan diri kalian secara singkat. Di kesempatan ini kalian jangan hanya menjelaskan mengenai diri kalian, tinggalnya di mana, kuliahnya di mana, tapi kalian juga bisa menjelaskan mengenai apa saja yang sudah kalian lakukan, pengalaman kerja atau prestasi yang pernah kalian raih. Jadi di sini jual diri kalian semaksimal mungkin. Yang selanjutnya, selain perkenalan diri, kalian juga akan ditanyakan apa saja sih kesibukan kalian selama ini. Meskipun kalian masih menganggur atau mencari pekerjaan, kalian jangan hanya menjawab dengan saya masih nganggur nih Pak. Nah, jangan menjawab begitu. Kalian bisa menyebutkan berbagai hal-hal positif yang sedang dilakukan. Misalnya, sedang mengikuti kursus online atau sedang mengikuti sebuah kegiatan atau menjadi sukarelawan di sebuah kegiatan. Nah, hal-hal yang kamu sebutkan tadi bisa menambah citra positifmu bahwa kamu meskipun tidak ada pekerjaan tetap, kamu masih banyak kegiatan positif yang dilakukan. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai pendidikan. Biasanya kalian hanya diminta untuk menjelaskan latar belakang pendidikan kalian, jurusan kuliah di mana, dan lulus tahun berapa. Tapi ketika misal kalian melamar pekerjaan yang berbeda atau tidak berkaitan dengan jurusan kuliah kalian, nah di sini kalian jangan hanya menjawab bahwa saya ingin mencari tantangan baru atau saya ingin mencari pengalaman baru. Tapi, kalian juga bisa menambahkan alasan-alasan untuk memperkuat jawaban kalian tadi. Misalnya, kalian bisa menjawab bahwa saat kalian kuliah, kalian tidak hanya pergi pulang, tapi kalian juga terlibat dalam beragam organisasi atau dalam beragam kegiatan, yang dimana di situ kalian belajar banyak hal dan juga bertemu banyak orang, dan di sana kalian juga mengasah skill-skill kalian seperti skill komunikasi, skill organisasi, dan masih banyak lagi. Nah, pengalaman yang sudah kalian miliki selama kuliah dan juga kegiatan di luar kuliah bisa menjadi alasan kalian untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang ketiga adalah pertanyaan mengenai pekerjaan. Di sini kalian bisa ditanyakan mengenai pengalaman kerja atau apa yang kamu ketahui tentang posisi pekerjaan. Nah, ketika ditanya mengenai pengalaman kerja, kalian bisa menyebutkan beragam pengalaman kerja yang kalian miliki. Mulai dari sebagai karyawan tetap, atau mungkin pernah magang, atau pernah PKL. Nah, kalian bisa sebutkan di sini. Kalian sebutkan di mana bekerja, sebagai posisi apa, dan pekerjaan apa yang kalian lakukan. Nah, selain pengalaman kerja, kalian juga akan ditanyakan kenapa tertarik dengan posisi pekerjaan itu. Nah, di sini sebelum kalian menjawab bahwa kalian tertarik karena gajinya atau karena fasilitas dan lain sebagainya, kalian terlebih dahulu harus melakukan riset atau penelitian ya mengenai apa aja sih pekerjaan yang akan kalian lakukan sebagai posisi itu. Misalnya nih, kalian melamar sebagai talent video di sebuah perusahaan startup. Nah, kalian juga harus paham apa aja sih tugas talent video, apa aja kewajibannya, apa aja yang harus dilakukan oleh seorang talent video. Jadi ketika kalian ditanya apa pekerjaan kalian ketika sudah diterima nanti, kalian tidak bingung menjawabnya. Nah, sebelum wawancara, kalian bisa membuka terlebih dahulu website resmi perusahaan tersebut, atau kalian juga bisa mencari-cari sosial medianya, berita-berita yang terkait dengan perusahaan tersebut. Jadi ketika kalian ditanya perusahaan tersebut itu perusahaan apa sih, bergerak di bidang apa,
Kalian bisa menjawabnya dan menjelaskan dengan singkat dan juga jelas. Yang keempat adalah pertanyaan mengenai prestasi, kelebihan, dan kekurangan. Kalau kalian ditanya mengenai apa sih prestasi terbesarmu, kalian tidak hanya menjawab mengenai perlombaan yang pernah kalian menangkan atau kompetisi yang pernah kalian menangkan. Kalian juga bisa menjawab misal kalian bisa lulus dalam waktu 4 tahun atau kurang. Kalian juga bisa menjawab kalian pernah ikut suatu sukarelawan atau komunitas dan kalian berperan banyak di situ. Nah, itu bisa menjadi salah satu prestasimu juga. Kemudian pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk kelebihan sudah cukup jelas ya. Kalian tinggal menyebutkan kalian punya keahlian atau skill di bidang apa. Misalnya bisa mengoperasikan software editing video atau software editing gambar atau mungkin yang standar seperti Microsoft Office dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk kekurangan, kalian jangan hanya menyebutkan bahwa kalian tidak bisa sesuatu. Misalnya, saya orangnya nggak bisa datang pagi atau saya orangnya suka telat. Nah, di sana kalian juga bisa memberikan solusi atas kekurangan diri kalian. Contohnya misal kalian adalah orang yang suka terlambat, berarti kalian bisa menyebutkan solusinya yaitu kalian akan bangun lebih pagi. Contoh lain, misal saya adalah orangnya pelupa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut saya suka membuat catatan kecil di meja kerja saya atau di HP untuk mengingatkan apa aja yang harus saya lakukan. Jadi sekali lagi, ketika menyebutkan kekurangan diri, kalian tidak hanya menyebutkan kekurangan saja, tapi juga sebutkan solusi yang akan kalian lakukan. Yang terakhir adalah pertanyaan lain-lain. Biasanya pertanyaan di sini tuh bisa bermacam-macam. Yang pertama, misal kalian akan ditanya mengenai rencana masa depan. Kalian bisa menyebutkan bahwa kalian ingin berkembang di perusahaan tersebut atau ingin melanjutkan studi atau ingin menikah mungkin. Tapi kalian perlu mempertimbangkan kalau kalian ingin melanjutkan studi, berarti kemungkinan kalian akan meninggalkan pekerjaan kalian yang bisa jadi tidak akan disukai oleh perusahaan. Nah, kalau rencana menikah mungkin masih 50-50 ya. Kalian bisa diterima di perusahaan tersebut atau mungkin bisa juga ditolak. Kemudian selain pertanyaan mengenai rencana masa depan, kalian juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya balik kepada perusahaan. Di kesempatan ini kalian bisa bertanya untuk mengetahui bagaimana sih budaya perusahaan atau bagaimana sih suasana kerja di perusahaan nantinya. Kalian juga bisa bertanya mengenai berapa orang yang dibutuhkan untuk posisi ini. Jadi kalian bisa memperkirakan peluang kalian diterima atau ditolak. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menanyakan bagaimana proses lamaran di perusahaan tersebut berlangsung. Apakah masih ada tes lanjutan atau ada sesi lanjutan. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri kalian lebih baik jika harus mengikuti sesi selanjutnya. Nah, itu tadi adalah sedikit bocoran mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan saat sesi interview atau wawancara kerja. Sebelum kalian mengikuti sesi interview ini, kalian bisa mempersiapkan diri kalian dengan berlatih wawancara dengan teman kalian. Kalian juga bisa menyusun daftar pertanyaan dan juga daftar jawaban yang akan kalian berikan. Tidak perlu menghafal jawaban yang akan kalian berikan, tapi cukup tuliskan garis-garis besar yang nantinya kalian bisa gunakan dan kembangkan sesuai dengan kondisi saat wawancara kerja berlangsung. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai negosiasi gaji saat interview. Nah, kalau kalian penasaran, tunggu video selanjutnya ya. See you in the next video.